masjid. Ketika kita dapatkan sebagian kaum muslimin malas ke masjid, bahkan ada yang malas sholat, maka apa yang kita alami, apa yang kita terima pada diri kita hari ini, saat ini khususnya adalah murni karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari dengan minta juga sekali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kami berbagai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sinkron antara permintaan dan kenyataan, maka dibutuhkan wasilah atau sarana yang terbaik adalah dengan bermajelis ilmu. Dan alhamdulillah di Masjid Naga ini majelis ilmunya makmur dan jamaahnya juga makin banyak. Ini menunjukkan keberkahan suatu tempat yang mana Allah punya janji, "Lau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh." Sekiranya menurut suatu negeri itu beriman dan bertakwa yang ditandai salah satunya dengan menjalankan kewajiban agama serta makmur lingkungan di antara Allah, maka insya Allah keberkahan itu tinggal tunggu waktu datang ke kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita pada malam ini yaitu tentang 3 prinsip utama seorang muslim dalam hidup, disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau berkata, fa idza qila laka mal usulus salasah alladhi yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau sekiranya kamu ditanya apa hal yang harus difahami sebagai pondasi hidup seorang muslim, yang seorang muslim itu harus tahu, maka fakul, maka ucapkan atau katakan atau nyatakan yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba harus kenal, harus tahu Robnya. Nah, makanya nanti di tahap pertama kita kenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenalannya nggih mboten kados nek kita kenalan sama manusia nggih. Untuk kita berkenalan kepada Allah melalui peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari situ atau sampun kayak sebagian orang yang mengatakan aku wis makrifah. Makrifah pripun? Gusti Allah wis nyatu karo awakku, manunggaling kawula Gusti. Nah, itu jelas sebuah kekeliruan, kedustaan, bahkan ijma wali songo mengkafirkan orang yang berpendapat seperti itu. Pramila dulu ada Syekh Siti Jenar, saya juga belum pernah baca literatur yang memang otentik menceritakan tentang itu, tapi masyhur di telinga kita Syekh Siti Jenar niku dieksekusi mati oleh Wali Songo karena pendapatnya kalau Allah itu menyatu dengan dirinya, sehingga itu jelas kesesatan yang luar biasa nggih. Nah, maka ma'rifatul abdi rabbahu di sini matur nuwun jazakallahu khair. Itu wasilahnya nggih dari ayat kali hadis, bukan kemudian jenengan gawe menara dhuwur pengen nginguk Gusti Allah wonten mboten. Itu yang melakukan kayak itu Fir'aun memerintahkan kepada panglima perangnya Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi tak inguke Tuhane Musa kaya ngopo. Begitu dibangunkan tinguk mboten enten, mboten ketok, dia pun mengatakan lho ra enek gitu kan. Jadi mudah sekali menuduh seperti itu gitu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu hari ini niku mengungkap, ilmu hari ini bumi niku ada di susunan tata surya yang jenengan mungkin pernah dengar, ada Merkurius, Venus, Mars, bumi, bulan, matahari, mengene rada ke sono Saturnus, Uranus, terus Jupiter, paling adoh Pluto. Niku enten di susunan yang seperti itu lagi dalam galaksi yang namanya Bima Sakti. Ning donya niku galaksi niku enten jutaan. Berarti napa? Bumi niku satu di antara sekian juta atau bahkan miliar planet gitu. Jadi ketika kemarin ada napa pengusaha Amerika, pemilik Amazon.com niku gawe roket keluar angkasa terus mengirim 5 apa 6 orang wanita ke atas bumi terus meduk melih selama 11 sampai 15 menit tok. Niku jangan pengen numpak niku piknik luar angkasa, biayanya $150 atau sekitar 2,5 miliar. Munggah tok terus meduk tok itu.
Nah itu ya tentu mereka nggak akan melihat apa-apa, karena mereka hanya ada di kepingan kecil dari antariksa, dari semesta yang sangat luas. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki sekali lagi saya ulangi, ma'rifatul abdi rabbahu niki wasilahnya adalah Quran kalih sunnah, bukan khayalan, bukan impen-impen. Mungkin enten wong ngaku-ngaku bisa melihat Allah sampai 40 kali gitu. Nah niku nggih mboten cetha niku, mboten jelas tidak benar itu. Kemudian wadinahu, dan yang kedua mengenal agamanya. Seorang muslim harus mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan harus mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 3 pertanyaan ini nanti yang akan ditanyakan kepada setiap manusia. Di mana? Di kuburnya. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Orang yang beriman akan mudah menjawab Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir dan orang munafik itu tidak bisa menjawab. Artinya nek sakniki pun mereka latihan tahu, tidak akan pernah bisa mengucapkan, karena pada saat itu pun boten enten kemudahan, boten enten dekengan, boten enten keprekan, contekan, boten enten. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebab jenengan mudah menjawab itu adalah ilmu. Ilmu yang jenengan terapkan seumur hidup jenengan, hatta siakal yakin, sampai datangnya maut itu. Pramila pentingnya mengilmui, diaplikasikan, dipertahankan sehingga meninggal di atas keimanan. Nanti itulah yang memudahkan kita menjawab 3 pertanyaan niku. Pramila jenengan ampun napa kersa diapusi. Ada sebagian orang yang mengatakan engko nek ditekoki man rabbuka jawab Habib fulan bin fulan, man nabiyuka jawab Habib fulan bin fulan, wa madinuka jawab Habib fulan bin fulan. Itu jelas dusta. Nah, pun niku pun kula ulang-ulangi bola-bali ten mriki. Pramila nek enten wong ngoten-ngoten niku jenengan ampun gumunan. Nah, ketika orang sudah punya ilmu ndak akan gumunan. Saestu. Ketika kita belum sekolah, belum kuliah misal, atau belum punya ilmu, orang bercerita tentang macam-macam alam angkasa, alam bumi, alam kubur gitu kan, sampai enten dai niku nyeramai wong ning kuburan, tidak ekon kubur awake. Tapi begitu kita sudah tahu ilmunya, apa yang terjadi di kuburan, terus kenapa orang harus dikubur ada apa, bagaimana ceritanya, siapa yang bisa mendengar suara penghuni kubur, bar niku kita cuma bisa nyandai, oh ternyata iki wong ra jelas, mau golek duit, golek mangan nganti ngono gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga terjadi di agama lain. Mereka ada yang kemudian pengen nyari makan, dadak ngobong awake, dadak nyekel setrum, akhirnya luput perhitungannya, kesetrum tenan gitu kan. Sebagian pendeta-pendeta tertentu itu mempraktekkan ngoten niku. Kuasa Tuhan ada pada saya, setrum dicekel. Nah, dhek ngerti ilmune, mergo dhek nganggo penghantar di tangane niku, begitu cret wonten listriknya dialirke. Nah, satu ketika salah hitung gitu, kesetrum tenan, mati gitu kan. Nah, maka yang seperti itu hati-hati. Termasuk nanti ada sebagian orang melihat Alkitabnya atau kitab sucinya, katanya kalau beriman pada Tuhannya ngombe racun ramati, akhirnya kon ngumpul niku jamaah dikon ngombe racun, yo mati kabeh gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu akan mengangkat kefanatikan, mengangkat kebodohan, dan akan menjadikan kita berpijak di atas kebenaran kanthi keimanan dan ketakwaan tanpa ada embel-embel apapun. Oleh karena itu maka yang pertama ma'rifatullah. Dan niki mengke ada juga orang yang berdusta dengan mengatakan gini, orang itu dibagi 3, hakikat, syariat, makrifat. Syariat niku awake dhewe niki tesih salat. Mengko nek wis makrifat gak usah salat. Nek enten sing sanjang ngoten niku ngapusi juga. Mengke orang yang makrifat katanya punya ilmu laduni, iso ngerti batine wong, bahkan iso ngerti sesuk kejadian apa. Ini kalau kita ngerti ilmu akidah lagi, itu jelas sebuah pernyataan kekufuran, karena Allah mengatakan bahwasanya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Yang urusan gaib itu yang tahu ya cuman Allah. Allah tidak ngasih tahu siapapun kecuali rasulnya. Kecuali rasulnya. Besok
pagi kula niku enten kajian badha subuh niku dari awal saya ngisi ten niku temane ekonomi. Mbuh niku Pak tak mirip bar dahar napa kula mboten mudeng. Ngerti-ngerti kula dikai flyer judulnya ditulis ngeten. Kesedihan Palestina. Lha kula kaget ngono. Duh, kok temane ngene Pak anu. Nggih kan niki nembe enten masalah ten Palestina ngenten jenengan siapke mawon materine. Walah, nggih. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya siapkan. Dan di dalam materi yang saya siapkan itu saya mengambil satu hadis. Di situ disebutkan bagaimana Nabi melihat ada diskusi Nabiullah Ibrahim, Musa dan Isa di langit sana, di mana mereka bertiga, singkat cerita niku ngobrol itu loh, sok kiamat sing kedadian opo. Nah, disitulah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan aku ora ngerti apa-apa. Nabi Musa mengatakan aku ora ngerti apa-apa. Nah baru Nabi Isa beliau mengatakan sok mben aku dikirim meneh ning bumi ngene. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang nabi, dua orang bahkan rasul yang mulia ini dalam posisi sudah enggak di bumi, sudah di langit sana, itu pun tidak tahu yang gaib, apalagi nggih menungso ten donya niki tambah ra ngerti. Bahkan Nabi Isa pun begitu sudah bercerita tentang kiamat gini, terakhirnya dia mengatakan nek soal hari, tanggal atau waktunya aku yo ora ngerti loh. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ma'rifatullah di sini bukan kemudian terus ngoten nika atau sebagian orang Gusti Allah menyatu sama diriku, aku ora perlu sholat dan seterusnya, maka itu sebuah pernyataan yang keliru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai berkenalan dengan Allah. Nah, siapakah Allah, atau Allah memiliki nama siapa, atau kenapa kita memanggil Allah? Maka Allah sendiri yang meminta atau menyatakan kalau dirinya adalah Allah dan minta dipanggil Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah berarti ketika Allah meminta atau menyatakan dirinya sebagai Allah, ya otomatis kita sebagai hambanya harus menyebut nama Allah itu ya dengan Allah. Nanti ada sebagian orang yang datang dengan subhat lagi. Jadi fitnah tentunya ini enten kalih fitnah subhat, kalih fitnah sahwat. Fitnah sahwat niku gampangnya kalau orang Jawa nggih molimo niku lah, mendem maling medok lan sak piturute niku. Tapi kalau fitnah subhat niku orang kayak berkeyakinan yang benar tapi sebenarnya enggak sesuai dengan yang benar. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan dengan fitnah subhatnya, dengan subhatnya dia mengatakan manusia itu bisa menyebut Tuhan siapa saja. Agama A menyebut Tuhane si iki, agama B menyebut si iku dan seterusnya. Dan orang Islam menyebut Tuhannya dengan Allah. Itu sebenarnya sama saja. Itu ibarat roda kata dia. Maka Allah itu di tengah, Tuhan itu di tengah. Oleh orang Islam disebut Allah, nanti oleh orang, anggaplah orang Nasrani disebut Allah, nanti orang Yahudi menyebutnya Yahweh, nanti ada orang lain lagi menyebutnya Yehova. Nah makanya jangan sosok nek maca ten montor niku Yehova Jireh, Jireh niku mboten artinya penakut, mboten Jireh niku bahasa Ibrani, artinya kalau nggak salah yang maha penyayang. Yehova di situ maksudnya Allah gitu kan. Tapi dengan penyebutan mereka. Nah, mengke enten wong ngapunten wong Hindu nyebute Sang Hyang Widi, wong Buddha nyebute Sang Buddha lan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyatakan seperti itu jelas subhat yang harus jenengan jauhi. Dan kalau orangnya ibaratnya nyekel mic, ampun jenengan runghoke, karena orang yang sudah rusak urusan akidahnya niku akan terus gitu kan. Dan tidak seperti itu, karena Allah meminta dipanggil dengan Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. Sehingga misal ten mriki enten Pak Joko, jenenge ket lahir ya Joko. Walaupun pun gadah putra, walaupun pun mbah-mbah ya jenenge ya Joko.
kok terus tiba-tiba diceluk Bambang ya wegah. Bang Bambang ramengo seneni kok kowe ramengo. Lah kowe nyeluk sapa? Nyeluk kowe. Jenengku Joko dudu Bambang. Nah, ngoten lho. Pramila ketika Allah dipanggil dengan yang lain itu sebuah kekeliruan. Nah, lalu gimana dengan Asmaul Husna? Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Allah punya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah menggunakan Asmaul Husna itu. Sehingga ketika jenengan mau memanggil Allah, menyebut Allah dengan selain Allah, dengan nama selain Allah, artinya menggunakan Asmaul Husna, maka itu boleh. Jenengan bisa nyebut Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Ar-Razak dan seterusnya. Sehingga ketika jenengan berdoa nggih, disunahkan jenengan menggunakan Asmaul Husna. Allah yang meminta fad'uhu biha, donga nganggo kuwi. Nah, tergantung konteks jenengan nopo minta sembuh. Nah, jenengan bisa menggunakan misal ya Syafi isfi anta Syafi. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku karena engkaulah yang maha menyembuhkan. Ngoten. Atau misal jenengan minta rezeki, jenengan bisa menggunakan ya Rozak urzukni rizkon halalan toyiban. Itu misal, wahai Allah yang maha pemberi rizki, kasih aku rezeki yang halal dan toyib. Ya, amun walik-walik mengke ngangge ya Safi jaluk rezeki, ya niku kurang tepat itu. Walaupun nggak disalahkan mutlak, tidak salah, cuman kurang tepat. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila nek jenengan masih ingat doa 10 malam terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuun. Nah, ya Allah sesungguhnya engkau al-afu, berarti Allah punya Asmaul Husna al-afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Nanti bisa juga Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah, ya Allah engkau yang maha memberi ampun dan mencintai memberikan ampunan, faghfirli, ampuni aku. Niku nggih saged. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku panggilannya bisa disebut Allah atau bisa disebut dengan Asmaul Husna. Jangan disebut dengan yang lain. Nah, pramila ketika enten salam di Indonesia niku, salamnya orang Islam kan assalamualaikum, salam keselamatan untuk kalian. Nah, tentu maksudnya dari Allah. Nah, maka ada yang menambahkan dengan salam-salam agama lain. Nah, salam sejahtera itu masih sebenarnya salam sejahtera niku terjemahan dari shalom. Shalom niku jane nek diarabke yo salam niku, assalamualaikum. Niku masih belum apa istilahnya, belum terlalu ketok bedanya. Masih kalimat yang sama cuman beda kata bahasanya. Tapi memang karena itu berasal dari agama lain, tentu maksudnya salam keselamatan dari Tuhan mereka, sehingga kita nggak boleh pakai itu. Apalagi ketika sudah menggunakan yang menyebutkan Tuhannya, misal namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha. Nah, itu nggak boleh kita pakai itu jelas mutlak nggak boleh. Kemudian napa sing sitok niku, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam namo budaya. Om Swastiatsu niku artine keselamatan datang dari Sang Hyang Widi. Niku nggih mboten angsal, niku pun Tuhane orang lain. Ngoten nggih. Dadi jenengan jangan kemudian merasa malu atau pekewo di hadapan manusia sehingga menggunakan salam-salam seperti itu, sedangkan jenengan nggak takut sama Allah. Maka fikihnya adalah ketika di depan jenengan ini mayoritas orang Islam, jenengan ucapkan salamnya orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kemudian mayoritas jenengan orang non muslim, maka jenengan sebutkan atau ucapkan salam yang umum, napa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Udah itu aja, ndak usah pakai salam khusus mereka. Karena tanpa sadar jenengan akan memuji Tuhan yang lain, disitulah Allah ndak seneng. Lah kok ngomong ke Gusti Allah, jenengan mawon lho sebagai suami, coba enten rondo anyaran tuh jenengan puji-puji gitu. Kira-kira garwa jenengan remen mboten? Ya nesu mesti, saya yakin niku. Apa to Pak?
nesir apa piye. Ora emang wong iki apik, ya ngerti apik mbok wis asa oke-oke nyebut ngoten. Aku ora tau mbok sebut jenengku kok mosok wong liya mbok sebutan ngoten. Makanya sebagai manusia kita harus ngerti ketika manusia saja diperlakukan seperti itu ndak mau, niku nggih saged diwalik. Ibu-ibu ke nyebuti wong lanang liya sanes piye jaler sanes dengan segala macam. Memang wong hebat misal, wah pake kae pinter ngene. Saiki duda, garwane mesti yo nesu ngono. Karepmu piye to? Iki omah gawe aku gitu kan. Terus kowe ning kene, jenenge wong liya mbok sebut ning kene ping bola-bali. Maksudmu apa? Lah aku mau cerita, Pak, enek wong lanang hebat ngene. Ya wis ben rasa mbok sebut kan ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengke urusan masjid niki Allah juga melarang bahwa annal masajida lillah, masjid niku punya Allah. Nah, makanya masjid niku statusnya bukan lagi tanah pribadi sebenarnya, harus disertifikat wakaf, tidak boleh dimiliki pribadi. Napa meleh napa? Biyen nggone wong diwakaf terus ditancepi plang ormas tertentu, niku tambah menyedihkan. Saestu kuniran kae ngono mriku nggih ngoten gitu kan. Makanya itu orang-orang yang melanggar gitu. Wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Di dalamnya selain kamu menyebut nama Allah, adzan, qomat, salat kan menyebut nama Allah. Jangan pernah sebut nama selain Allah. Loh. Sehingga nanti ada sebagian kaum muslimin lagi yang dia salah, masjidnya dikei kuburan. Dia kemudian ketika habis sholat dia kemudian ngadep kuburan, dia nggak mantep kalau minta langsung kepada Allah, padahal Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, jaluk oneng aku wae lho, aku tak bakal ngabulno dongamu. Ndak ada lewat kuburan ini, ndak ada. Kalau memang ada itu nanti akan jadi perdebatan kuburan siapa kan gitu. Makanya alhamdulillah Islam itu tidak mensyariatkan yang seperti itu, karena nanti setiap orang yang merasa ada orang solih di sekitarnya dikubur di masjidnya itu akan merasa lebih dibandingkan yang lain, dan itu benar-benar terjadi. Makanya nek jenengan ten YouTube niku ningali masjidnya orang Syiah niku cara kiblate ngulon ngeten niki, niku kuburane yang dianggap sehnya, walinya atau nopo lah niku tenetan. Begitu rampung salam madhep ngetan, dongone kudu madhep ngetan, karena mereka punya keyakinan nggak akan sampai kepada Allah kalau ndak lewat wasilah kuburan niku wau. Pramila niki akidah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih. Kemudian terkait dengan mengenal Allah setelah namanya ada 3 proses. Yang pertama mengenal rububiyahnya, kemudian mengenal uluhiyahnya, yang ketiga mengenal asma wa sifat. Asma wa sifat sebagian pun kula singgung. Nah, yang pertama rububiyahnya, kita sebagai seorang hamba harus mengenal perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Jadi kita harus tahu Allah itu yang saya sembah, yang saya puja, yang saya pilih sebagai Tuhan, itu Allah berbuat apa atau punya perbuatan apa sebagai Tuhan. Nah, itulah yang disebut rububiyah. Nah, dalam kata rububiyah sebenarnya ini lebih dalam daripada sekedar Tuhan. Kenapa? Karena kata rububiyah berasal dari kata Rabbun. Itu maknanya yang saya tahu alam niku enten 3. Yang pertama al-khalq, al-khaliq, Allah lah yang menciptakan. Kemudian yang kedua al-malik, Allah lah yang menguasai kita, yang memiliki kita. Kemudian yang ketiga at-tadbir, Allah lah yang mengatur semua urusan kita, termasuk memelihara kita, memberi rezeki kita. Sehingga ketika panjenengan nyatakan sehari 17 kali alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak cuma sekedar segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi Rabb semesta alam yang maknanya dialah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, menguasai kita, dan menjaga, mengurusi, memberi rezeki kita. Oleh karena itu maka nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah tadi menyatakan ud'uni astajib lakum. Nek duwe masalah, duwe permintaan, gadah panyuwunan,
nyuwun ten Gusti Allah, dan Allah menyatakan tak kabulkan. Nanti dalam sebuah hadis qudsi yang panjang Allah berfirman, sekiranya kalian berkumpul dari yang pertama sampai terakhir, min insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia kalian dan jin kalian, berkumpul di atas satu tempat yang sama di waktu yang sama, meminta barengan, maka tak beri semuanya sesuai yang dia minta. Kata Allah, tidak akan berkurang kuasaku kecuali kayak jarum yang dicoblos ten lautan diangkat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi itu menegaskan Allah siap ngurusi semua makhluk. Ning enten sebagian makhluk yang enggak mau diurusi Allah, enten masalah sithik mlayu ten dukun, enten masalah sithik ganti agama, enten masalah sithik mangkat ten Topo Brotosila ten dhuwur gunung, enten ombak gede piye carane nguncalke ndas kebo lan sak piturute, itu salah alamat. Pramila dalam konteks rububiyah Allah kita sebut 17 kali alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari sisi rububiyah Allah menyatakan, nek wis menyatakan itu kan berarti kita harus memahami pernyataan itu. Misal saya nyatakan motor ini punya saya, ya berarti jenengan nek mboten duwe ampun melu ngepek. Tapi nek misal jenengan ora aku duwe STNK-ne, lah monggo, berarti memang ada orang yang ngaku-ngaku. Karena nanti konteks Dajjal itu mengaku sebagai nabi, bar niku mengaku sebagai Tuhan, ngaku tok, tapi aslinya mboten. Maka Allah mengklaim tentang penciptaan sebagai bagian dari rububiyah. Allah berfirman dalam Quran surat Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia dan semua makhluk itu diciptakan tanpa sesuatu, tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini dua pernyataan yang sifatnya majas retorika, yang jawabannya pun jelas boten. Napa mungkin awake dhewe dadi dengan sendirinya? Jawabannya boten. Atau kita yang menciptakan diri kita? Nggih boten. Pramila nanti dalam materi kristologi niku ketika mereka menyatakan Tuhan itu tiga tapi satu tapi tiga, ketika ditekokke lah satu apa tiga, ya sosok siji sosok iso dadi telu gitu kan. Maka ketika kembali kepada kisah penyalipan, ketika Tuhan mereka itu di atas tiang salib, Tuhannya pun mengatakan Eli Eli lima sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkanku. Lah pertanyaannya, dia berdoa ke siapa? Tentu ke yang lain. Nek ke yang lain kenapa kamu mengklaim satu padahal tiga? Enggak, jelas itu beda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau mau membaca dengan detail, mereka akan dapati bagaimana yang namanya Isa Al-Masih atau yang mereka sebut Yesus itu berdoa, sujud, meminta, menangis, takut, lari. Itu menunjukkan sifat kemanusiaan dan ada kecondongan, ketergantungan kepada Allah. Nah, tapi nggak tahu hidayah niku penting akhirnya ya. Kok pinter ngopo ya ora dapat hidayah. Tapi lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini dikatakan apa iya kalian itu nggak ada yang mencipta, atau kalian bisa mencipta diri kalian sendiri? Kan nggak mungkin. Makanya ketika ada teori evolusi manusia itu tercipta dari monyet, maka di belakang itu ada teori lagi bahwasanya monyet itu berasal dari binatang laut, yang mana pada waktu itu di awal penciptaan setelah terciptanya bumi, maka ada lautannya kesambar bledek. Nah, niku nek jenengan belajar, kalau belajar pada zaman itu, ning bariku oh ya cetha. Niku lautnya sambar bledek jeder, terus muncul binatang bersel satu. Terus berkembang menjadi sel 2, sel 3, sel 4, terus singkat cerita jadi iwak. Iwaknya jadi gede, terus akhirnya siripe gede niku terus nyedak ilak daratan, terus bariku mentas jadi binatang melata, melaku jadi ngadeg terus niku lho kaya biawak nek padu niku lho ngadeg ngoten niku. Nah suwe-suwe terus melaku mulailah berkembang terus akhirnya jadi monyet terus berkembang jadilah manusia. Niku nek teori evolusi niku singkatnya ngoten niku dengan berbagai macam sudut pandang ilmuannya. Niku sami mawon ngeten, jenengan gadah tumpuan sampah ten TPS niku. Nah, niku nek tenan teori evolusi niku terjadi, niku mang enteni.
ya sejuta tahun lah barangkali engko sejuta tahun kemudian menjadi motor Ferrari. Ya cobi mang teni. Kan ra mungkin. Jangankan mobil yang komplek, lawongan anggaplah meja niki atau mungkin apalah yang sederhana niku men enten sing gawe kok. Pemeneh mobil yang komplek, nompleh pesawat, napa meleh suatu sistem nopo gitu yang lebih kompleks lagi, pasti ada yang bikin. Dan semakin kompleks sistem itu yang bikin berarti semakin luar biasa kemampuannya. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya misalnya dengan hari ini misal kekurangan dari sisi dunia duitnya sithik, jane jenengan ini wong paling sugih sak donya. Lah napa nek misal yang namanya ginjal, paru-paru, jantung lan sak piturute jenengan kon tuku, insyaallah ora nek wong kuat tuku, tapi kan dikai gratis. Sehingga itu menjadi kekayaan hakiki jenengan yang jenengan nikmati tanpa bayar, berarti kan sugih. Ibaratnya ngeten lho, ora tau golek tiba-tiba untuk warisan sawah 10 patok. Itu kan ditemu anu bondo temon to niku. Sing kei pake napa mbae ngoten to. Nah, sehingga kita pun mendapatkan secara gratis, akhirnya kita menjadi orang kaya. Mung bedane nek sawah kan ketok, nek jeroan kan ten jero ngoten to. Dan semua orang punya. Jadi kita pun nggak pernah merasa kaya, karena perasaan kaya niku akhirnya napa mbandingke. Aku sugih kok iso lah tanggoku ra duwe. Ya. Tapi nek kabeh sugih, arep ngeklaim sugih angel kados ten Pondok Indah Jakarta niku kabeh ngeklaim sugih ndak bisa, karena kiri kanane nggih sugih kabeh gitu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jane jenengan niku wong sugih kabeh, mung gandeng kabeh niku duwe bondo sing sama jeroan niku lho, sehingga akhirnya nggak merasa nek sugih gitu. Kemudian Allah juga mengklaim bahkan nggak cuma pembentukan semuanya, mengklaim bahkan pembentukan ketika kita di rahim Allah yang mengklaim. Sehingga ketika hari ini ada seorang ibu yang hamil ke dokter kandungan terus dicek ten USG, utrane nopo dok, terus sanjang bapake calon bapake ini, oh anu jaler itu, niku medale ya ora karuan jaler. Sehingga Allah mengklaim dalam Quran surat Al Imran ayat 6, huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian sesuai keinginan kehendaknya. Pramila begitu anak saya yang pertama lahir niku ceprot piye menini Pak cenger gitu kan. Niku pertanyaan kula pertama niku kula waktu niku ten Jakarta, bojo kula lahiran ten Solo. Niku kula tanget ibu kula niku drijine pinten. Jenenge anak pertama pikirane nek napa enten masalah napa-napa niku kan mesti kan membekas sekali gitu kan, dan itu banyak ketika anak pertama itu kemudian lahirnya punya masalah berarti itu terus kapok duwe anak kan kathah piye ngoten niku. Nah, makanya saya sempat tanya ke ibu saya, dari sini pinten. Itu menunjukkan kita nggak bisa ngerti apa yang terjadi di dalam. Mungkin pas di USG, di sini pas 10, metune 11 atau mungkin 9 kan kita nggak tahu. La ilaha illallah azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga nggih sakjane niku nek ten padaran niku mboten usah di USG kejaba dalam rangka untuk melihat kesehatan aja. Nek jenis kelamin ketika jenengan tanya dijawab niku nggih ampun jenengan dadeke patokan berarti metune kudu lanang. Engko terus dicepake napa klambi lanang niku tukoke klambi ki bayi lanang gitu kan. Metune wedok ora sida gelo. Kenapa? Karena enggak ada yang tahu, Pak. Pramila nek USG niku nggih monggo nek ajeng teko jenis kelamin ini jangan dijadikan patokan ngoten lho. Nek mesti ngoten mboten. Gak ada yang tahu. Dan mudah buat Allah ketika di USG dari mulai bulan ketiga, 4, 5, 6, 7 bahkan sampai mau lahir di USG lanang, tapi beberapa detik sebelum lahir Allah rubah jadi perempuan, ya bisa, mudah. Makanya Allah menyebutkan tentang kuasanya ketika Allah menginginkan sesuatu, idza arada sayan ayyakula kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu tinggal ngomong jadilah jadi, selesai jadi. Dungu dokter iki di USG benulan ngomongin lanang kok metune wedok. Atau sebaliknya di USG ngomongin wedok metune lanang. Nek piyai Jawa kan senenge putra niku lahir jaler to. Nek piyai Minang kados mertua kula niku remene niku nek lahir sing pertama niku setri. Makanya anak kula lahir ceprot lanang ngoten niku urung nganti 2 dina napa 3 dina niku ketemu kula tekoki. Kapan punya anak lagi? Bojone lagi lagi bar lahiran pun ditekoki kapan dia anak meneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak cuman manusia, semuanya Allah mengklaim. Kalau sudah diklaim oleh Allah niku ya kita enggak boleh melawan klaimnya itu. Allah mengklaim
Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Kata Nabi Musa di dalam Quran surat Thaha ayat 50, Rabb kita yaitu Allah yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu semuanya. Dengan ngomong bintang nggih niku Allah sing bentuk, bulan nggih Allah sing bentuk, ikan dengan jutaan jenisnya niku Allah yang menginginkan bentuknya ngoten niku. Ndak ada yang luput, termasuk manusia niku jumlahnya miliaran orang gitu kan. Ndak ada yang sama. Nek nganti enten yang sama karena kembar niku pun karakternya juga enggak sama. Atau nek karakternya mirip sidik jarine beda. Nah pun jenengan ajeng ngoyak kemanapun pasti ada sisi bedanya. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alam semesta semuanya yang saya jelaskan tadi, miliaran bintang, miliaran planet, Allah yang mengklaim itu punyanya. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda yang dimiliki di atas kuasa Allah yaitu Allah buat adanya malam dan siang dan adanya matahari dan bulan, sehingga semua itu milik Allah. Makanya Allah kemudian tegaskan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ojo nganti kowe sujud ten matahari kalih bulan. Dan hari ini negara maju Inggris, Prancis, yang saya tahu nggih, Rusia, Cina, Jerman apa nggih, itu bersatu berkumpul nggawe mini matahari ten Prancis menika. Dengan dana sudah berapa ratus triliun itu digelontorkan ben dadi matahari mini. Dadi matahari niku Pak, niku inti helium ketemu helium, des gabung terus mengeluarkan energi. Energinya nanti mengeluarkan energi lagi, dan niku coro geni niku mboten mati. Makanya matahari niku mboten nate mati, murup terus. Dan genine niku kadang bulat-bulat ngantek muncul lidah api atau lidah matahari. Nek niku lagi muncul buder niku enten lolor ngoten niku genine niku bumi niku suhunya meningkat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan ten bumi dilindungi Allah dengan atmosfer. Nah, walaupun enten atmosfer niku nek dilatane niku mendawa ngoten ya tetep bumi tambah panas. Nomleh nek mboten enten atmosfer. Nah, ciptaan Allah yang segede itu pengen digawe menungso. Ben tujuane mengke nek niku dadi niku mengke listrik boten biar pet dari matahari mini itu nanti menghasilkan panas digawa ten turbin menghasilkan uap menggerakkan generator dan seterusnya terus dadi listrik. Maunya mimpinya begitu. Ning nganti sakniki dereng dadi. Nah, manusia punya keterbatasan ilmu seperti itu. Matahari yang merupakan ciptaan Allah yang segede itu, Allah klaim itu punya Allah, ciptaan Allah, dan Allah melarang jangan sujud kepadanya. Sehingga kalau sujud kepada matahari saja tidak boleh, nopo meleh sujud ten kuburan. Parah meleh enten piyai sujud ten wit ringin. Ra sujud Mas mau ngubengi tok lah meh ngopo. Nek ngubengi olahraga mboten napa, tapi nek ngubengi mengagungkan niku nggih sama saja sujud ngubengi tawaf niku bagian dari ibadah yang ndak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ten Sukoharjo niku enten ajeng nikahke lare putrane niku kudu kon ngubengi wit ringin ten kampung mriku. Mboten usah. Terus enten melih ten kampung pundi melih niku nek ajeng enten mantu kudu kon gawe uga rampit dekek nen ringin tertentu. Niku nggih ndak boleh. Kenapa? Niki dalile. Bulan matahari sing segede ngoten Allah melarang aja mbok sujudi. Mergo apa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Nek kowe meh sujud mau tunduk mau beribadah sujud to ke Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, nek tenan kita itu pengen beribadah yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru perkenalan kita kepada Allah dalam bab rububiyah. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan dengan tema perkenalan dengan Allah dalam bab uluhiyah. Sehingga harapannya ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika jenengan sujud niku lho,
jenengan niku mboten sekedar menjalankan ritual ibadah, tapi benar-benar sedang menundukkan kepala kepada Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.